Silakan Ibu Rosa mau memimpin doa pada pagi hari ini. Oke anak-anak yang hebat, mari kita ambil sikap untuk berdoa ya. Duduk yang baik, tangan dikatupkan, pejamkan mata. Kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang Kau limpahkan kepada kami. Tuhan, hari ini kami akan belajar. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Rosa. Oke, Bu Tata. Terima kasih juga kepada anak-anak yang sudah berdoa dengan sikap yang baik. Hebat ya, anak-anak hebat ya. Oke, nah, oh iya Bu Rosa, hari ini kita akan belajar apa nih ya Bu Rosa? Hari ini kita pakai pakaian olahraga Bu Tata. Olahraga Bu Rosa. Sebelum belajar anak-anak, kita nanti akan berolahraga terlebih dahulu ya, supaya badan kita tetap sehat ya. Kan gemar berolahraga. Nah, olahraga apa sih Bu Tata? Nah, itu dia Bu Rosa. Kita akan melakukan gerak non lokomotor. Oh, gerak non lokomotor. Dulu gerak lokomotor ya Bu Iya, Tata? betul. Berpindah tempat. Sekarang non lokomotor melakukan gerak tetapi tidak berpindah tempat Ibu Rosa. Jadi hanya bergerak-gerak badannya ya. Betul Ibu Oke. Rosa. Itu ya anak-anak, nanti akan tahu bedanya gerak lokomotor dan gerak non lokomotor. Selain itu belajar apa lagi? Nah, Bu selain Tata? itu kita juga akan belajar tentang bunyi alam dan bunyi buatan Ibu Rosa. Oh, itu Apa ya. itu Bu Rosa? Oh, aku tahu alat-alat musik ya. Betul, alat-alat musik Yang yaitu bisa juga dari bunyi-bunyi yang lain ya. betul Ibu Rosa. Nah, selain itu juga kita akan belajar apa lagi Bu Rosa? Kita masih belajar tentang kosakata. Wah, semakin banyak nih iya. kamus kata kita nih. Iya, makanya harus banyak membaca Bu Tata. Siap Ibu Rosa. Harus banyak membaca supaya semakin banyak kosakata yang kita kuasai. Ya. Nah, anak-anak pasti penasaran kan? Bagaimana sih pembelajaran hari ini? Yuk kita lihat video pembelajaran pada pagi hari ini. Ayo. Senam gerakan pemanasan non-lokomotor. Nanti anak-anak jangan lupa ya dipraktekkan lalu kirim dengan ibu guru. Oke, untuk hari ini kita masih belajar
subtema 2 kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga pembelajaran keempat. Nah, kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini memilih kosakata tentang berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan, membedakan bunyi alam dan bunyi buatan, menjelaskan prosedur bermain simpai dengan jelas. Tujuan pembelajaran kita yaitu mengidentifikasi cara memelihara kesehatan, mempraktekkan prosedur gerakan bermain simpai, dan mengenal bunyi alam dan bunyi buatan. Oke, coba anak-anak lihat. Gambar apa ini ya? Betul, ini adalah gambar seorang anak sedang bermain simpai. Yuk kita membaca. Judulnya Rajin Berolahraga. Setiap hari Selasa, Didi dan teman-temannya berolahraga. Olahraga dipimpin oleh Pak Banu. Hari ini anak-anak diajak bermain simpai. Sebelum bermain, anak-anak melakukan pemanasan. Olahraga membuat tubuh menjadi sehat. Tubuh adalah pemberian Tuhan. Tubuh harus dirawat agar tetap sehat. Dengan olahraga, tubuh sehat, hati pun senang. Nah, setelah membaca cerita orang Didi dan teman-temannya yang berolahraga, kita jawab yuk pertanyaannya. Coba, apa yang dilakukan Didi dan teman-temannya di hari Selasa? Yuk, siapa yang tahu? Nah, nanti anak-anak jawab ya. Anak-anak jawab di lembar kerja anak-anak. Oke anak-anak. Selanjutnya, coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Nanti anak-anak lingkari ya dengan gambar yang sesuai. Nah, anak-anak coba kalian perhatikan. Yang pertama ada gambar apa ya? Nah, yang pertama ada 2 orang anak sedang bersepeda. Yang kedua, wah, anak tersebut lari atau duduk ya? Betul, anak tersebut sedang berlari. Oke, lalu yang ketiga anak-anak. Wah, itu gambar anak sakit atau anak sehat. Coba anak-anak tebak. Oke, gambar anak sehat. Selanjutnya, nah, ada seorang anak sedang membawakan barang ibunya. Anak tersebut termasuk anak lemah atau anak kuat, teman-teman? Betul, anak kuat. Oke, terima kasih ya anak-anak sudah melingkari sesuai dengan gambarnya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar bermain simpai. Yang pertama, yaitu lihat gambarnya. Simpai diayun ke atas kepala. Yang kedua, simpai diputar di atas kepala. Lalu yang ketiga, pinggang digerakkan searah putaran simpai. Nah, anak-anak, kalau anak-anak penasaran dengan permainan simpai, ibu guru akan memberikan video tentang bermain simpai. Simpai diambil. Nah, yang jatuh diam. Oh, siapa yang akan menang? Tinggal satu ya. Inilah pemanahnya sampai dia jatuh. Terus sampai jatuh. Ya, sampai jatuh. Sampai jatuh. Anak, sekarang kita akan belajar tentang bunyi alam dan bunyi buatan. Anak-anak perhatikan ya, bunyi alam dan bunyi buatan itu apa saja?
Nah, nak, sebelumnya bunyi. Apa sih itu bunyi? Bunyi adalah sesuatu yang terdengar atau didengar atau ditangkap oleh telinga. Anak-anak pasti mengerti kan apa itu bunyi. Nah, untuk yang pertama kita akan mempelajari bunyi alam. Bunyi itu ada dua, yaitu bunyi alam dan bunyi buatan. Nah, anak-anak, yang pertama kita mempelajari bunyi alam ya. Kita lihat yuk, apa sih bunyi alam itu? Bunyi alam adalah bunyi yang dihasilkan oleh suara alam. Nah, suara alam itu contohnya yang bagaimana ya, anak-anak? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah bunyi angin bertiup. Nah, suara angin jika ditulis bertuliskan wus, wus, wus. Nah, begitulah bunyi angin bertiup ya, nak. Lalu yang kedua, yaitu ada bunyi alam yang lain lagi loh. Apa ya? Bunyi ombak. Bunyi ombak jika ditulis biur, biur, biur. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang bunyi buatan ya, anak-anak. Nah, simaklah cerita berikut ini. Prit, prit, prit. Pak Guru meniup peluit, memberi tanda untuk berganti gerakan pemanasan. Peluit mengeluarkan bunyi bila ditiup. Bunyi peluit adalah bunyi buatan. Benda-benda berikut juga dapat mengeluarkan bunyi. Amatilah gambar berikut ini. Yang pertama, lonceng. Lalu, lonceng tersebut ada temannya, yaitu kentongan, beduk, dan satu lagi adalah gong. Nah, benda-benda tersebut juga akan mengeluarkan bunyi jika dibunyikan. Nah, itu adalah contoh bunyi buatan. Oke anak-anak hebat, kesimpulan kita pada belajar pagi hari ini, yang pertama kita belajar tentang kosakata untuk cara memelihara kesehatan. Lalu yang kedua, belajar tentang cara bermain simpai. Yang ketiga, belajar tentang bunyi alami dan bunyi buatan. Nah, untuk refleksi kita pada pagi hari ini, bagaimana perasaan saat belajar hari ini? Nilai sikap apa yang sudah kita miliki? Percaya diri, tanggung jawab, dan rasa ingin tahu. Nilai ketarakanitaan yang sudah kita lakukan pada pembelajaran ini adalah kompeten. Nah, anak-anak sampai di sini ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, anak-anak hebat. Bagaimana belajarnya hari ini? Tentu menyenangkan ya. Tentu Bu Rosa, karena ada senamnya ya Bu Rosa. Iya. Tadi anak-anak sudah melihat ya berkata dan berusaha senam. Nanti anak-anak juga ikuti di rumah. Nah, sama dihafalkan mama ya. Oke, dihafalkan ya anak-anak. Iya. Divideokan, dikirimkan ke Bu Rosa dan Bu Tata. Iya. Seperti itu. Oke, anak-anak hebat. Sudah selesai kita pembelajaran hari ini. Wah, sudah selesai Bu Rosa ya, nggak terasa. Ya, sudah banyak sekali yang kita pelajari. Jangan lupa anak-anak sampai selesai mengikutinya baru nanti mengerjakan Tugasnya. tugas-tugasnya. Anak hebat pasti bisa. Siap. Oke Bu Oke. Rosa, kita akan menutup dengan doa. Wah, giliran Mem nih, Mimpi Iya, doa. anak-anak sudah siap untuk berdoa. Oke, anak-anak silakan ambil sikap doa yang baik ya. Kita akan menghadap Tuhan kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih karena Engkau telah melindungi dan memberkati kami dalam belajar kami. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, anak-anak-Mu, agar kami semakin selalu semangat. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, Doakanlah kami. Maria binti
melintang samudra. Doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak.